Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Duta Anak Info Sumbar dimanapun berada. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumbar TV. Dan pada siang hari ini Riani akan ngajakin Duta Anak Info Sumbar buat ngobrol soal salah satu industri rumahan yang masih bertahan di Duta Anak Info Sumbar dan berkembang lewat produk-produk kue yang dekat sama keseharian kita. Yang produknya itu pastinya bisa menemani kita ya buat ngopi, jajan, terus bekal dibawa kemana-mana. Pokoknya apalagi ini adalah usaha rumahan yang bisa Duta Anak Info Sumbar pesen kapan aja. Nah, saya hari ini sudah hadir bersama Riani, Kak Lindawati, owner dari Bagulai Cake and Cookies. Jadi siang hari ini kita bakalan mengulik perjalanan usaha dari Kak Linda dari awal berdirinya sampai sekarang, gimana caranya Kak Linda bisa menjaga kualitas dari produknya. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Kak Linda. Boleh, selamat siang. Iya. Nah, tapi ini fun fact-nya Duta Anak Info Sumbar. Kak Linda ini nggak mau dipanggil Kak Linda tadi. Pas di off air bilang, "Siapa panggil Kak Linda?" Panggilnya Mak Golai. Benar begitu? Betul sekali. Kenapa? Karena nama viral Mak Golai itu yang sering viralnya ya? lebih lebih familiar. Lebih familiar ya. Jadi kayak orang lebih akrab Mak Golai. Iya. Makanya namanya Bagulai Cake Bagulai and Cake. Cookies. Ini ya unik juga ya namanya Mak Golai ya. Memang Mak Golai itu memang nama dikasih sama teman-teman, itu ada Ada filosofinya ya, ada historinya. Itu cerita lain. Tapi sekarang nih kita ngobrolin tentang produknya dari Mak Golai di Bagulai Cake and Cookies di sana Info Sumbar. Jadi nih setiap usaha pasti punya perjalanan yang menarik ya di baliknya. Apalagi sebelum dikenal banyak orang nih pasti ada ups and down dari usahanya. Mak Golai bisa nggak diceritain nih awal mulanya bikin usaha ini tuh kenapa? hobi. Hobi. Ya, karena sebelumnya ada teman Mak Golai bikin kue juga. Oke. Jadi sering pesan, asik juga, enak juga ya. Tahu-tahunya kayak canduan jadinya kan, bikin aja lah. Kebetulan dia ada buka kelas gitu kebetulan ya. Oh, berarti Mak Golai ikut kelas pada saat itu. Jadi bukan karena ada background sekolah khusus ya. Mak Golai ya pada SMA dulu ya. Iya. Karena kan biasanya kayak gini nih Duta Anak Info Sumbar. Kadang kan zaman dulu kan nggak ada YouTube ya Mak Golai ya. Nggak ada YouTube, nggak ada ini. Terus kita mikirnya orang-orang pintar bikin kue itu pasti mereka ada kursus tersendiri. Jadi dulu Mak Golai ini ikut teman-teman ya? Ikut teman-teman aja. Jadi ada teman-temannya yang ngajarin? Ada apa ini, sesekali ada event gitu, seminar-seminar gitu di hotel-hotel, jadi Mak Golai ikut gitu. Jadi tiap ada event Mak Golai ikut, ada acara dari chef-chef misalnya didatangkan dari Jakarta atau di hotel-hotel, jadi Mak Golai ikut sama teman-teman. Jadi kebetulan ada juga ada tuh guru-gurunya yang otodidak kebetulan, tapi viral juga dia kan, kebetulan enak-enak juga produknya gitu. Jadi Mak Golai ikut kelas dia gitu. Alhamdulillah berkat itu lama-kelamaan apa aja konsumen tahu. Pertama kan iseng-iseng untuk bikin kita aja. Jadi teman-teman enak juga kayaknya Mak. Awal-awalnya donat itu. Pada pesan kok jadi ketularan, lama-lama pesan juga, akhirnya gitulah dari mulut to mulut gitu. Dari mulut to mulut. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Mak Golai mulai jualan ini? 2017. 2017. Sekitar 8 tahun ya? 8 atau 7 tahun? Udah 9. Oh, udah 9. Oh, udah 9 ya. Udah lama juga 2017 itu saat pertama kali ikut temannya itu. Iya, ini. Teman Mak Golai nih influencer. Siapa tuh temannya Mak Golai? Jadi kayak tertarik dari situ ya. Masih ingat nggak waktu itu pertama kali Mak Golai bikin kue apa? Donat. Oh, donat. Donat sama kue bolu. Iya. Tapi bolunya sempat gagal, Mak Golai ribet terus sampai pas gitu. Alhamdulillah itu yang best seller tiap tahun tuh ini. Bolu pisang? Bukan ini termasuk bolu viral, bolu biasa, bolu biasa ya, bolu jadul yang pandan. Yang ada mesesnya di atas ya, itu ya. Meses sama keju. Kalau Mak Golai kan lebih spesifiknya misalnya sebelahnya keju. Lebih apa? Tahun kemarin tembus 300 piece lebaran kemarin. Iya, itu pun udah nyerah Mak Golai banyaknya. Mak Golai apalagi pas tahun kemarin itu bolu kembali viral ya Mak Golai ya, bolu jadul, orang-orang pada cari bolu jadul gitu. Jadi kayak buat hantaran gitu, buat hantaran lebaran gitu.
Betul. Jadi nih Mak Golai meskipun sekarang sudah expert ya Dusun Kepo Sumbar nih, awal-awal mulanya ternyata pernah gagal juga. Diketawain sama bocil. Apaan nih bunda? Kenapa nggak bisa dimakan? Keras atau gimana? Ambiar aja gitu, bantat dia bantat tapi enak. Tapi masih bisa dimakan ya? Apa terus dikorek, kok orang bisa kita nggak bisa gitu. Tahu-taunya alhamdulillah itu yang paling best seller tiap tahun. Bolu jadul ya. Lebaran Idul Adha, Mak Golai kira cuman Idul Fitri aja yang yang meledak. Lebaran kemarin tepar juga Mak Golai 2 hari. Iya. Iya. Wah, ternyata lumayan ini ya. Bukan lumayan lagi, udah membludak orderannya Mak Golai. Tapi Mak Golai kalau boleh tahu udah 9 tahun punya usaha Bagolai Cake and Cookies. Apa namanya? Apa aja nih menu andalan dari Bagolai Cake and Cookies? Tergantung ya ini. Kadang kan selera konsumen itu kan nggak tahu ya kita naik turun. Kadang kan sekarang lagi ke viral-viral gitu, lagi apa FOMO. Iya, apa, FOMO, istilahnya betul. FOMO ya. Jadi Mak Golai bikin roti sobek. Viral ini termasuk murah nih, banyak yang protes teman-teman, kok murah kali Mak? Berapa jualnya? Ini waktu sebelum naik harga plastik Mak Golai jualnya 15 ribuan aja. 15.000? Iya. Sebesar ini? Iya, ukuran 20. Tapi sekarang Mak Golai naikkan 2.500. Jadi 17,5. Jadi Mak Golai nggak mau jualnya 1, 2, 3, 5 gitu aja. Harusnya ini Mak Golai jual 50, ini masih bisa dibeli orang. Tapi ini percaya nggak Dusun Kepo Sumbar kalau kue sebesar ini harganya 17.500? Sumpah nih Mak Golai harganya harus dinaikin sih. Iya, bisa. Tapi justru Mak Golai jual segitu, reseller Mak Golai bertambah. Oh, gitu jadi ya. reseller Mak Golai ngambil aja segitu, maka dia jual terserah mau berapa. Oh, nanti Iya. orang yang resellerin terserah Iya. harganya berapa. Iya. Nanti kalau kamu ketemu kue ini harganya 25.000 itu fix dari reseller. Bisa. Itu fix reseller ya Dusun Kepo Sumbar. Jadi nih langsung aja pesan ke Mak Golai mending. Jadi ada bolu, ini bolu pisang kan? Iya, boleh bisa. Ini yang roti sebek ini yang lagi Hits. lagi sini ada isiannya. Kemarin kan isiannya durian. Jadi berhubung durian belum musim, nggak boleh ganti vanila sama coklat. Oh, Harganya pun 15 ribuan. 15.000 Iya, satu biji. satu ini. Oh, satu pack Satu berarti ini 15.000. satu pack dengan isi 6. In this economy Mak Golai kayaknya bersedekah sih jualan ya. Kata teman-teman Mak Golai gitu. Iya. Lu mau jualan apa sedekah? Ini bersedekah sih Mak Golai karena ini murah banget. Nih Mak Golai kalau misalkan pergi ke toko kue yang ada di pusat-pusat kota ya, misalnya pusat oleh-oleh kayak di Taplau, misal kayak di daerah veteran, kayak daerah mana pokoknya Kota Padang ini, yang kayak gini nggak nemu ini 17.000. Nggak nemu kita ya. Ternyata di Mak Golai harganya 17.500 Dusun Kepo Sumbar. Jadi ini masih bisa dijualin lagi ke reseller ya berarti ya. Kalau misalkan dalam sehari nih Mak Golai nih produktifnya itu pesanan berapa banyak? Tergantung. Kadang Mak Golai kan acara terlalu banyak, tapi bikin ini harus Mak Golai yang handle. Oh, Ya, harus di bawah pengawasan Mak Golai gitu. berarti nggak boleh ya ditinggalin sama karyawannya? Nggak mau Mak Golai, nanti kualitasnya berkurang. Kebanyakan kayak gitu. Kadang tembus sampai 100 biji sehari. 100 biji sehari? Iya. Yang bolu aja? Yang bolu aja, di luar roti sobek. Di luar roti sobek ya 100 biji sehari ngebake. Capek juga sih, walaupun mungkin dengan alat ya, mixer dan sebagainya macam. Makanya Mak Golai berani jual segitu. Ini kita pakai prinsip Cina. Lakunya banyak, biar untung tipis. Oh, Situ juga. di situ ya. Situ juga. Jadi kayak lebih banyak orang tahu jadinya. Nah, reseller aja kita udah santai gitu. Ya orang tuh tinggal jemput aja, kita terserah mau Iya dijual. terserah dia mau, pentingnya tetap laku Iya, ya. laku. Tuh. Saat ini Mak Golai apakah sudah punya toko atau hanya baru pemesanan di rumah? Sempat punya toko tahun 2020, tapi berhubung kena krisis COVID kemarin, di rumahan, kembali ke rumahan. Justru penjualan Mak Golai lebih tajam di Di rumah online, ya? online. Di online. Ini tetangganya pasti happy ya tiap hari bau kue pasti ya Mak Golai ya. Bau kue. Riani aja kalau misalkan lewat di sebuah pabrik roti atau kue itu wangi banget. Justru tetangga juga merangkul sebagai karyawan Mak Golai. Oh iya. Kebetulan family Mak Golai semua gitu. Oh jadi masih ya, pegawai-pegawainya masih adalah familinya Mak Golai. Tapi tetap kalau untuk perusahaan produksi takaran itu di bawah Pengawasan Mak Golai. pengawasan Mak Golai semuanya. Ini pasti
nanti apalagi nih hari-hari besar lainnya Mak Gole pasti udah ribet lagi nih dosen kepo sumber. Karena sehari aja bisa lebih dari 100 piece untuk ini, 100 piece untuk bolu jadul. Wah gila sih Mak Gole. Berarti pelanggannya datang dan pergi ya. Ada nggak pelanggan yang dari tahun 2017 sampai sekarang masih ada? Ada. Sampai kue kering sampai sekarang masih ada. Dari tahun 2017 sampai nggak mau dia pindah ke yang lain. Oh tetap sama Mak Gole berarti. Kadang Mak Gole udah mungkin tahun ini nggak bikin kue kering ya, masalahnya kue bolu Mak Gole banyak, jadi harus Mak Gole apa dari sekarang. Oh nggak bisa mau nggak bikin, harus bikin, ujung-ujungnya Mak Gole bikin lagi gitu, harus bikin kue kering tahun. Makanya pas Lebaran kue kering sama kue bolu berantem dia deket-deket. Berantem ya cetakannya ya. Nggak ada jedanya, ini deket-deket tuh. Pusing Mak Gole, insya Allah dengan adanya pelajaran manajemen gitu, lama-lama ngerti juga kan, udah ada ritmenya tuh jelas gitu. Oke, apalagi sudah ada karyawan yang membantu ya Mak Gole ya. Ini kalau kita ngomong UMKM nih Dosen Kepo Sumber ya, Mak Gole kan sebagai begitu UMKM juga pasti merasakan dong sekarang bahan-bahan naik semuanya ya. Bukan bahan kue aja, sampai kayak packagingnya pasti naik ya, plastik. Sampai ini dari 15.000 jadi 17.000. Kenapa nggak nanggung 20.000? Kalau konsumen itu kan lebih cenderung kan kalau lebih murah lebih dilirik gitu. Kita kan cuma plastik katanya kan, jadi kita perkirakan aja lah. Kalau dinaik-naikin namanya nggak boleh viral lagi. Ini orang itu kan lebih lebih sukanya gitu murah katanya kan. Murah ya. Enak. Tapi dari segi komposisi masih tetap konsisten Mak Gole. Nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya. Sedikit aja di harga plastik aja Mak Gole dinaikin ya. Jadi memang nih tantangan UMKM Sumatera Barat kayak se-Indonesia di Dosen Kepo Sumber ya, ini kayak dilema gitu. Harga produksinya dinaikin nanti pelanggannya kabur, tapi ternyata cost produksinya mahal sekali. Memang ada tantangan tersendiri ya. Kalau untuk bahan bakunya sendiri Mak Gole, apakah Mak Gole menggunakan adakah komposisi tertentu yang sejauh ini hanya Mak Gole yang menggunakan itu, atau memang mengikuti standar-standar sesuai standar? Oh sesuai standar berarti ya. Jadi ini termasuk tidak susah menemukan bahan baku. Karena kan ada nih kadang beberapa UMKM yang untuk tepungnya dia harus pakai tepung ini. Kalau nggak ada tepung itu berarti dia nggak bisa produksi nih. Alhamdulillah aman-aman aja ini. Tidak idealis ya berarti Mak Gole ya. Ngikutin pasar, harganya murah, apalagi nih. Sudah pasti. Nah kemarin ya fun fact-nya Dosen Kepo Sumber Mak Gole Cake and Cookies ini jadi salah satu peserta dari UMKM Champion Padang tahun 2025. Dan dari Mak Gole ini masuk kelas B dan masuk ke 10 besar dari UMKM Champion Padang tahun 2025 tersebut. Jadi ini tuh adalah sebuah program pembinaan dan pengembangan UMKM dari Kota Padang. Nah Mak Gole waktu masuk UMKM Champion itu kok bisa? Siapa yang dari mana informasinya dapat saat itu? Kebetulan yang share TP-TP pendamping kami gitu dari Dinas Koperasi, di share-nya ke ada grup inkubasi gitu. Dibentuklah grup inkubasi, jadi dikirim linknya siapa yang mau ikut itu. Kebetulan dibantu sama ada kendala pas pengisian link ya ini dibantu sama kakak-kakak TP yang di sekitar dekat rumah. Oke, ada kriteria tertentu nggak pada saat itu? Nggak ada, cuman siapa yang mau ikut itu aja. Kebetulan Mak Gole direkomendasikan, Mak Gole itu aktif tuh nggak apa-apa tuh kata dia, kan dibantulah Mak Gole. Alhamdulillah jebol lolos di UAS Academy. Alhamdulillah. Jadi Mak Gole ini memang waktu awal-awal Dosen Kepo Sumber nih produknya itu sangat mudah dilirik gitu, karena buah bulu selalu besar ya Mak Gole ya. Pada saat itu kayak selalu buah bulu besar, terus ternyata waktu itu Mak Gole sempat kasih juga kan sama tim Kepo Sumber kayak orang-orang sih enak bulunya gitu, bulu jadul. Anak-anak tuh antusias, lebih lama susah bawanya. Karena gede ya. Tapi yang Mak Gole bawa ke Kepo Sumber waktu itu di harga 17.000 juga masih 15.000. Masih 15.000 pada saat itu. Iya. Masih 15.000. 15.000 itu gede banget loh waktu itu. Kalau nggak salah warna hijau bolunya. Iya. Betul. Warna hijau waktu itu tuh sampai di kantor kita bagi-bagi itu. Orang warna enak makannya. Tapi Mak Gole pada saat itu Mak Gole akhirnya
terpenuhi kriteria masuk ke 10 besar Iya, kan. alhamdulillah ini. Kalau dari UMKM Champion kan memenuhi kriteria berarti masuk 10 besar, kemudian masuk inkubasi dari Diskop Kota Padang. Iya. Pada saat setelah masuk itu ada nggak dampak yang Mak boleh rasakan mungkin dari pembinaannya atau setelah masuk dari ke Diskop? Alhamdulillah bertambahlah pengetahuan Mbak Gulai. Kebetulan pelajaran banyak yang didapat di Infosumber seperti manajemen tadi yang Mbak Gulai ceritakan tentang keuangan segala macam. Alhamdulillah bertambahlah ilmu Mbak Gulai. Terus pemakaian aplikasi banyak macam-macamnya ya ini. Alhamdulillah ya bertambah gitu. Semakin dikenal sama teman-teman yang lain. Mbak Gulai ikut apa ya masuk 30 besar sekarang namanya kayak ini. Dia kan gabungan antara Infosumber, Fluid sama Rizi kalau nggak salah. Oh iya betul. Iya, masuk Mak Gulai masih ikut 30 besar itu. Masih masuk 30 besar masih gitu ya. Jadi ini masih ada kesempatan lebih jauh lagi buat Mak Gulai untuk mengembangkan usahanya dan dilirik nih. Biasanya kalau misalkan udah kayak gitu Mak Gulai dari pemerintah biasanya melirik lagi tuh untuk ikut program-program selanjutnya. Amin. Akan ada pelatihan dan pendampingan lanjutan untuk UMKM Kota Padang. Kalau misalkan kan banyak tuh orang yang sekarang dari pandangan KKM, misalkan pelaku UMKM sekarang tuh banyak punya produk bagus, tapi kebanyakan dari mereka tuh masih banyak ragu untuk maju lebih jauh gitu. Apakah kakak juga seperti itu? Misalnya produk kakak ini bagus banget loh. Mak Gulai kan punya roti jadul, kemudian ada donat juga. Apakah Mas ada keinginan untuk mengembangkannya lebih jauh atau gimana? Banyak keinginan. Angan-angan banyak ini, cuman itunya aja masih manajemennya masih diatur gitu. Masih diatur ya. Justru kita semakin terpancing untuk berinovasi lagi gitu. Kayak lihat di Instagram Mak Gulai itu Mak Gulai juga bikin yang kue yang kecil-kecil itu. Apa ya? Ada yang kayak snack kecil-kecil gitu dia kayak. Oh ya snack box. Iya. Banyak. Oh berarti itu Mak Gulai juga bikin. Bulan sekarang penuh nih hantaran untuk nikah Mak Gulai. Mak Gulai semua Mak Gulai rangkup. Lalu ada apa semua ditanya. Ada bikin hantaran nasi lama ini, kue pengantin, untuk timbang pandu, pokok hantaran nikah Mak Gulai semuanya Mak Gulai sikat. Tapi yang untuk harian ini Mak Gulai rutinkan terus. Oke. Kalau untuk pemasarannya sejauh ini, berarti selain online Mak Gulai apakah ada nitip-nitip ke? Tidak ada masih ya. online. Online. Terus yang teman-teman itu bawa teman juga gitu. Aja. Oke, jadi memang masih online ya dan Sadik Infosumber. Jadi kalau misalkan kita mau pesan nih ke Mak Gulai, kita pesannya kemana? Langsung aja ke WA atau di DM aja. Nanti aku tulis di bawah ini ya editor ya. Kalau untuk Mak Gulai pesannya Mak Gulai Cake itu pesannya di bawah ini di WA atau Instagramnya. Iya. Mak Gulai ada Instagramnya, tapi kayaknya nggak aktif lagi nih. Instagram. Iya. Mak Gulai lebih kepo Facebook sama WA. Bukan nggak aktif. Mak kan lebih cenderung ke Facebook ya betul. Kalau ke Facebook biasanya pasarnya lebih banyak. Iya. Karena teman-temannya banyak di Facebook ya, mau di Facebook. Pantesan pas di Instagram, Mak Gulai terakhir update ini kayak 3 bulan yang lalu deh, 2 atau 3 bulan yang lalu. Tapi di Facebook lebih sering Mak Gulai ini sama TikTok. Mak Gulai setelah 9 tahun perjalanan, ini usahanya dibangun sendiri pada saat itu. Iya, betul. Bagaimana support keluarga? Alhamdulillah keluarga selalu support, apalagi suami sekarang dia mau nganterin padahal dia lagi libur kerja kan, dianterin. Alhamdulillah biar anak-anak semua pada support ini. Yang penting fondasi utama kita itu keluarga. Kalau udah ada dorongan dari keluarga aman. Alhamdulillah apapun yang dikerjakan alhamdulillah lancar aja. Berkah yang penting ya ini. Karena apalagi yang pas UMKM Champion kemarin kan harus berapa kali seminggu harus hadir. Iya. Pada saat itu berarti hujan-hujan pun Mak Gulai. Iya. Mana banjir lagi pas minggu terakhir ya? Iya, betul. Mak Gulai ini Dusun Rakyat Infosumber, for your information itu lokasinya ada di Indarung, Karangputih. Gimana? Karangputih Indarung. Kalau nggak tahu search Google Map. Ya, jadi itu cukup jauh dan effortnya Mak Gulai untuk ngikutin UMKM Champion pada saat itu bagus banget karena selalu hadir setiap minggunya dan ternyata memang keluarga mensupport penuh usahanya Mak Gulai Cake and Cookies. Soalnya tadi dianterin suami ya ke sini ya. Jadi gitu. Memang ya Mak Gulai banyak sekali usaha-usaha yang memang backgroundnya perempuan yang menjalankan dan biasanya suami yang support gitu. Jadi kayak
saling istri, support. iya, saling support. Dia kerja juga, Mak Gole juga kerja, saling support usaha kita. Betul. Jadi kayak ya kita happy nih mengerjakan hobi yang menjadi pekerjaan kita. Iya. Apalagi disupport sama suami. Mak Gole sebagai seorang pegiat UMKM yang mungkin memang memulai dari nol ya pada saat itu ya, karena harus belajar dulu, tidak ada basic baking pada saat itu. Kalau misalkan ada saat ini orang yang pengen juga memulai usaha yang sama seperti yang Mak Gole lakukan, ada nggak pesan-pesan buat orang-orang yang ingin memulai usaha seperti yang Mak Gole lakukan? Buat UMKM yang mau berusaha seperti Mak Gole harus tetap berinovasi. Yang kunci utamanya gigih, jangan putus asa, berajin berinovasi, hadapi semua tantangan. Itu aja. Nah, yang satu lagi tawakal. Iya, tawakal ya, berserah diri berserah diri kepada Allah. Nanti hasilnya tuh nggak ada usaha itu yang sia-sia. Gitu. Nggak ada usaha yang sia-sia ya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau bikin usaha, apa aja, usahain aja dulu, berdoa gitu ya. Apalagi nih Mak Gole dari tahun 2017 dia usaha sendiri, pernah gagal, terus akhirnya sekarang akhirnya bisa nih jualan kue-kue viral. Nah, di hadapan Riani itu Snack Sumbar ini sudah ada donat, apa ini roti sobek? Roti sobek sama bolu cake pisang. Boleh Riani cobain? Boleh, silakan. Oke, kita mencoba roti sobek ya dan Snack Kepo Sumbar. Kalau kamu pengen pesannya langsung ke WA-nya Mak Gole atau ke Facebook-nya Bagole Cake and Cookies. Apa nama Mak Gole? Ya, kalau di Facebook Ridawati Bagolai. Oh, Lindawati Bagolai. Tuh. Lokasinya ada di Indarong. Apa jangan-jangan di sini ada warga Indarong yang sudah sering memesan rotinya Mak Gole ini? Ternyata ini ya pelanggan setianya Mak Gole ini. Dari coba nih, bismillahirrahmanirrahim. Lumer banget sih. Ih, Mak Gole seriusan ini dijual 15.000. Bener ini. Bismillah. Lembut banget sumpah. Ini dikukus apa di bag? Dibakar. Oh, dipanggang, betul. Ini lembut banget loh. Alhamdulillah. Tidak terasa seperti kita membelinya 15.000 gitu. Mak Gole kayaknya memang harus nitipin ini sih ke coffee shop yang ada di Padang minimal. Gitu ya ini. Iya betul. Pasti kan kita 15.000 ini dapat sebanyak ini, untung banget sih. Terima kasih Mak Gole sudah hadir di dunia ini dengan roti sobek selembut ini. Jadi begitulah Dunsana Kepo Sumber. Tapi kalau Riani boleh tahu nih Kak, udah 9 tahun, kakak lagi. Kalau Riani boleh tahu nih Mak Gole sudah 9 tahun berkarya lewat hidangan-hidangan kue ini. Apa yang Mak Gole dapatkan selama, maksudnya apa hal berharga yang Mak Gole dapatkan selama membangun usaha Bagole Cake and Cookies? Hal berharganya itu aja ini, punya banyak teman, relasi lah, pokoknya itu aja. Selain itu juga dapat bank gitu kan. Tapi banyak teman itu aja. Banyak teman jadinya, banyak relasi. Ada kepuasan tersendiri, lebih dikenal sama khalayak ramai gitu kan. Iya betul, apalagi nih Mak Gole bisa mempekerjakan tetangganya tadi katanya. Alhamdulillah. Jadi buat tetangganya Mak Gole mungkin yang awalnya tidak punya pekerjaan jadi ada kesibukan dibantu ya di rumah Mak Gole. Apalagi ini roti ini sempat juga Mak Gole isi. Sekarang kan di MBG kan nggak ada roti, sekarang masih dikosongkan. Dulu sempat hampir tiap hari bikin roti. Oh, tiap hari bikin roti untuk MBG ya. Ini enak banget nih anak SD yang dapat ini. Enak banget tuh dari Kepo Sumbar. Sebelum Riani menghabiskan ini, lebih baik kita closing dulu ya. Mak Gole, terima kasih sudah berbagi cerita dan inspirasi kepada kita pada siang hari ini. Dunsana Kepo Sumbar, sekali lagi Riani ingatkan kalau pengen pesen langsung aja ke Facebooknya Mak Gole di Bagole Cake and Cookies. Atau WA. Di WA-nya juga bisa, di bawah ini nanti ya. Ditulisin sama editornya. Terima kasih Mak Gole sudah hadir di dalam podcast kali ini. Dunsana Kepo Sumbar, Riani pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa beli Bagole Cake and Cookies.